Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Komaratuningsih, mahasiswa Universitas Negeri Sriwijaya. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Microlearning yang terintegrasi dalam LKPD pada materi probabilitas terhadap kemampuan penalaran peserta didik. Adapun pendahuluan dalam penelitian ini adalah probabilitas merupakan salah satu materi yang dapat membantu penalaran matematika, di mana penalaran peserta didik diperlukan dalam menentukan ruang sampel dari suatu percobaan acak. Keterbatasan kemampuan penalaran peserta didik matematika Indonesia merupakan masalah yang mendesak. Hal ini terlihat dari hasil skor PISA yang mengalami penurunan pada tahun 2022 di bidang matematika, di mana probabilitas merupakan salah satu konten yang terdapat dalam materi PISA. Beberapa hasil penelitian lain menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan penalaran matematika peserta didik disebabkan oleh kurangnya pemahaman konseptual terhadap materi yang dipelajari. Hal ini terlihat dari hasil jawaban peserta didik sebagaimana penelitian dilakukan oleh Atika, oleh Astuti, kemudian dilakukan oleh Siti Fadilah. Tampak beberapa kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan masalah terkait materi peluang. Kesalahan tersebut disebabkan akibat kesalahan dalam menafsirkan pertanyaan yang diberikan. Selain itu, buku yang digunakan oleh peserta didik masih belum mendukung kepada kemampuan penalarannya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan kemampuan penalaran dalam menguasai materi. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Di antaranya adalah pendekatan PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, yang merupakan pendekatan didaktis khusus domain matematika yang diadaptasi dari RME. Pada proses pembelajaran PMRI diawali dari suatu konteks yang dekat dengan situasi kehidupan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk menggiring peserta didik menghubungkan antara matematika informal ke dalam matematika formal. Dan pembelajaran matematika sendiri terdiri dari dimensi pengetahuan, konsep, prinsip, dan prosedur yang diajarkan kepada peserta didik secara bertahap. Oleh karena itu, dapat digunakanlah pendekatan microlearning untuk menyampaikan konsep, prinsip, dan prosedur tersebut kepada peserta didik. Microlearning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyampaikan informasi mengenai satu ide spesifik dengan secara kompak dan terfokus. Dalam hal ini, mengenai materi peluang. Dalam mengemas pembelajaran microlearning, perlu pemanfaatan suatu media. Media yang dapat digunakan dalam microlearning antara lain mikrovideo, mikroanimasi, mikrografis, dan mikrosimulasi. Dalam penelitian ini, microlearning yang peneliti hasilkan adalah berupa komik dan video pembelajaran. Adapun state of the art dari penelitian ini adalah peneliti mengkombinasikan pendekatan PMRI dan microlearning, di mana pada penelitian sebelumnya banyak konteks yang telah digunakan, di mana konteks-konteks tersebut disajikan dalam LKPD yang kemudian dilengkapi dengan suatu ilustrasi cerita. Dalam penelitian ini, peneliti mengemas konteks ke dalam bentuk microlearning yang kemudian mengajak peserta didik memahami konsep suatu materi yang diintegrasikan dengan LKPD agar menjadi bahan diskusi mereka. Gap dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan konteks lokal. Namun dalam penelitian ini, peneliti menawarkan pembelajaran inovatif dengan penggunaan microlearning. Kemudian penelitian ini menekankan pada pembuktian peluang kejadian majemuk yang kurang diperhatikan pada penelitian sebelumnya. Rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efek potensial materi peluang SMA menggunakan konteks wisata kuliner Kota Prabu Mulih untuk mendukung kemampuan penalaran peserta didik terhadap materi peluang. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian pengembangan development research. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah observasi, wawancara, dan tes. Pada observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai LKPD yang peneliti hasilkan. Peneliti mengamati kelebihan dan kekurangan daripada LKPD yang telah dihasilkan. Pada proses wawancara, peneliti menggali informasi mengenai kesulitan yang dialami oleh peserta didik selama pengerjaan LKPD, dan tes peneliti gunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kemampuan penalaran terkait dengan materi peluang.
Adapun hasil yang peneliti peroleh dalam penelitian ini adalah berupa komik yang menggiring peserta didik menemukan konsep ruang sampel dan kemudian video pembelajaran yang berisi mengenai penyajian ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Pada tahap one-to-one, small group, dan field test, peneliti menghasilkan jawaban-jawaban peserta didik yang kemudian peneliti amati untuk bahan pertimbangan melakukan revisi pada prototipe selanjutnya hingga dihasilkan prototipe yang valid, praktis, dan mempunyai efek potensial terhadap kemampuan penalaran. Ini merupakan jawaban peserta didik pada tahap one-to-one, yakni peserta didik mengerjakan prototipe pertama. Pada prototipe pertama, peneliti menghasilkan satu microlearning yang langsung diintegrasikan ke dalam LKPD yang berisi dua aktivitas, di mana aktivitas pertama peneliti menggiring peserta didik menemukan konsep ruang sampel, dan kemudian pada aktivitas kedua, peserta didik diajak untuk memahami konsep kejadian majemuk beserta peluangnya. Revisi peneliti lakukan dengan menambahkan media microlearning berupa video pembelajaran yang berisi penyajian ruang sampah dengan menggunakan diagram pohon. Hal ini peneliti lakukan karena masih terdapat kesalahan peserta didik dalam menentukan anggota ruang sampel. Kemudian peneliti melakukan revisi kembali sehingga menghasilkan aktivitas prototipe yang ketiga yang berisi dua aktivitas, di mana peneliti menggabungkan aktivitas 3 pada prototipe 2 menjadi aktivitas kedua dengan mengeliminasi beberapa bagian yang menurut peneliti tidak efektif. Awalnya, para peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang peneliti berikan. Mereka kesulitan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang peneliti berikan. Mengapa mereka kesulitan? Karena mereka terbiasa menjawab soal matematika dengan menggunakan rumus, menjawab permasalahan matematika dengan menggunakan rumus, sehingga saat mereka membutuhkan penalaran dalam menjawab permasalahan matematika, mereka menganggap seperti bukan belajar matematika. Padahal, untuk menentukan ruang sampel dari suatu percobaan, diperlukan kemampuan penalaran peserta didik untuk menentukan semua kemungkinannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media microlearning yang diintegrasikan dengan LKPD mempunyai dampak terhadap kemampuan penalaran peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual. Hal ini terlihat dari hasil analisis jawaban yang peneliti lakukan terhadap LKPD yang telah dikerjakan oleh peserta didik, di mana peserta didik telah mampu memahami langkah-langkah penyelesaian yang tercantum pada setiap soal dalam LKPD. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.